banyak. Jadi yang kecil itu 164 kan umum ya. Umum 164. Kecil lagi ada 1/72, 72, 1/87 ya, 8786. 1/100 juga oh, kecil. sampai 1/100 ya, kecil. Terus yang agak besar. Nggak bisa? 1/43, 1/32, 1/24, 1/18, 1/12 juga ada. 1/12 ya. Ya, gede. 1/6 juga ada. Ya. Untuk paling besar berapa? 1/6 ini mungkin ya. 1/6 Kan bukan diecast Pak namanya. 1/6 mungkin. Aslinya. Mobil realnya ya 1/1 ya. Kalau untuk yang paling besar, ini kira-kira memang cara mendapatkannya apa sama kayak mobil kecil ini, gampang atau sulit kira-kira bapaknya? Kalau 64 ini kan kita umum anak kecil pun kadang mainan. Kalau yang 1/6 rasanya saya sendiri juga belum pernah lihat ya. Kalau yang untuk ukuran paling besar, yang 1/6 ya saya tahu, itu harganya bisa sama dengan satu mobil. Satu mobil niaga. Itu cara mendapatkannya kita juga harus order langsung ke luar. Oh, langsung ke pabrikannya? Iya, ke pabrikannya. Itu dengan model apa? Dengan model yang dikeluarkan oleh pabrik dan itu dikeluarkannya sangat-sangat terbatas. Jadi ada nomor serinya. Itu istilahnya begitu. Kayak mobil asli ya mungkin ada sertifikat atau ya, ada sertifikatnya Pak. Iya. Kalau untuk diecast sendiri, ini kan di bapak-bapak di sini kan udah lama ya. Kira-kira mulai kapan sih mainan diecast? Kalau saya mestinya mulai dari kecil. Dari kecil? Ya, suka tuh diecast. Cuman kan waktu kecil namanya anak-anak itu kan tidak mengerti. Pokoknya dibelikan mainan, mobil-mobilan sama ayah, ibu, ya sudah dibuat main, ditabrak-tabrakin, terus disumet api, kan ditabrak lumpur, kan seru mas ya, dicemplungin air, pokoknya buat mainan, pokoknya buat main, terus dilempar dari meja, seneng. Nah itu padahal kalau sekarang mas, yang buatan zaman dahulu itu kan istilahnya kalau Tomica itu kan aslinya dari Jepang mas. Jepang. Kalau Matchbox kan dari Inggris. Majoret dari Prancis. Nah, itu kalau sekarang dicari itu susah sekali mas. Oh yang keluaran terdahulu keluaran terdahulu itu susah sekali dan harganya meskipun kondisinya itu kurang bagus itu nilainya masih tinggi karena itu asal muasalnya dia dibuat. Kalau sekarang kan buatannya kan made in China, made in Malaysia, Thailand juga, macam-macam. Jadi itu kita nggak tahu waktu kecil. Dan sekarang itu kita gelonya di sekarang. Baru nyesel ya kenapa dulu dibuat mainan mati-matian dilempar ke air, dimasukin lumpur. Kalau kita ngomong soal historisnya berarti yang dari zaman yang lama, kalau sampai sekarang berarti punya nilai selain historis juga ada nilai jualnya juga tinggi juga ya. Nilai jualnya masih ada. Masih ada. Betul. Kalau Pak Andre nggak tahu mulai umur berapa? Iya, saya kurang tahu. Pak Andre mulai kapan kira-kira? Atau teman sepermainan juga Pak Chandra? Ya kalau memang mobil-mobilan saya rasa semua anak kecil pasti main ya. Saya juga masih punya ada beberapa tahun lalu ketemu Matchbox lama, jadi mobil kayak mobil traktor. Wah, saya merasa beruntung karena masih nemu itu dulu saya waktu mungkin masih SMP atau apa saya punya itu. Berapa tahun yang lalu? Ada berpuluh tahun lalu. Berpuluhan tahun yang lalu ya. Tapi memang bahannya juga bagus ya, bisa bertahan sekian lama ya. Ya mungkin saya orangnya mainnya nggak dilempar-lempar. Oh mainnya lain tadi. Ya halus. Kalau Pak Chandra agak kasar. Mungkin dilempar-lempar kalau jadi masih utuh ya. Saya ketemu, waduh lumayan masih utuh, bagus. Masih barangnya masih ada saya simpen. Terus kalau untuk dari segi koleksi sendiri, dari Pak Andre ini koleksinya jenisnya apa sih? Yang mungkin yang paling favorit gitu? Sebetulnya dulu awalnya saya nggak punya favorit. Ya favorit saya tuh lihat mobil-mobilan ini yang saya dulu mainnya gede, bukan yang kecil 1/24, 1/18 ya. Jadi bukan yang kecil dulu, saya main yang ukuran besar. Saya senangnya yang sport yang convertible, jadi nggak ada atapnya itu ya. Jadi
mobil-mobil yang konsep ISIS ya. yang ISIS ini ya. AC alami ya. Itu kelihatan kan bagus ya. Mobilnya sport. Ya. Itu saya tertarik itu koleksi yang itu. Kalau selain yang convertible sport ini banyak juga. Ya, yang lain juga tetap mengikuti hati aja. Kalau saya suka ya Koleksi. koleksi. Kalau Pak Chandra mungkin koleksinya juga banyak ya. Koleksi saya nggak banyak, kalah sama Pak Andre. Umurnya aja juga udah beda loh Mas. Oh. Iya, umurnya kan lebih banyak dia. Dari segi umur juga berpengaruh ke koleksi. Pengaruh, Mas. Pengaruh. Oh, pengaruh. Iya. Jadi saya cuma mulai tahun 2002 Mas. 2002. Iya, 2002 itu saya mulai ngumpulin lagi yang jenisnya itu warnanya merah. Warna khusus warna merah. Enggak juga, mobil sport juga. Pokoknya sport berarti kayak semacam Ferrari ya. Ya, Ferrari, Lambo-Lambo. Ya. Kita nggak punya 1:1, punya yang kecil aja cukup Mas. Udah mewakili. Udah mewakili. Tinggal nanti mungkin ada yang mau minjemin toketnya Harry Potter Mas. Nah itu saya taruh depan saya gini. Nah, atau senternya Doraemon Mas. Doraemon mana? Doraemon nggak datang ya hari ini. Iya. Itu Mas. Jadi saya mulai tahun 2002 ya. Terus kalau untuk kita ngomong soal diecast kan ada komunitasnya. Awal terbentuknya ini dari bapak-bapak ini atau gimana? Kalau dari sejarahnya komunitas diecast ini kan dari tahun berapa tadi berapa? Kira-kira Pak? Awal asalnya itu mungkin kisaran tahun 2001, 2002 awal. 2002 awal. Ya, itu kita aslinya itu cuma 6 sampai 8 orang. Itu kita hunting ke beberapa tempat, sering ketemu ke orang ini lagi, akhirnya kita tanya, lo suka mobil-mobilan? Iya. Terus kita berdelapan itu janjian kumpul. Pertama itu janjian kumpul gimana kalau kita itu bikin satu komunitas untuk mobil-mobilan. Akhirnya mereka kita bertemu semua 8 orang. Akhirnya kita sepakat untuk rutin. 1 bulan sekali kita sediakan waktu untuk bertemu. Dari 8 orang itu kita cari tempat pertama itu di rumah makan. Di rumah makan setelah tambah banyak penggemarnya ketemu semua, termasuk Pak Andre ini kan ketemu. Oh, Pak Andre juga. Saya nemu Pak Andre. Nemu ya? Iya, nemu. Enak kan teman banyak nemu. Nah, kita akhirnya cari deh kita di mana gitu, di tempat parkiran mana gitu. Kan enak terbuka. Dari tempat yang lebih luas. Kalau di rumah makan kan kecil. Akhirnya kita sepakat di daerah timur sana. Kita langsung parkir mobil. Terus diecast mobil-mobilan kita pajak. Banyak juga yang datang ini ya? Banyak Mas. Nah, bergerumpul gitu ya? Bergerumpul semua. Iya. Sekali, 2 kali datang nggak apa-apa Mas. Di rumah dia, di rumah itu security-nya suka juga. Oh, datang itu. Dia juga kok bagus ya Mas ya. Mobilnya bagus-bagus. Ikut nimbrung ya? Ikut nimbrung ngobrol pertama. Terus tambah banyak Mas yang parkir mobil sampai menghalangi mobilnya rumahnya orang-orang di sebelah. Saking banyaknya itu kan mungkin yang punya rumah komplain sama security. Nah, yang asalnya security itu baik sama kita. Karena berhubung dia security-nya perumahan, yang gaji perumahan, ya akhirnya kita diobrak. Pindah tempat Mas. Diobrak sama security ya? Iya. Wah, karena menghalangi saking banyaknya komunitasnya berkembang terus. Berkembang terus. Terus akhirnya setelah diobrak ini, terus pindah atau besoknya datang lagi ke situ. Biasanya kan ada mau ke Surabaya itu. Pertama kita nyari tempat lagi, nggak bisa. Akhirnya kita putuskan, oke lah kita pindah dulu lah. Ada teman yang punya koneksi sama salah satu makanan cepat saji di tengah kota. Akhirnya kita putuskan untuk di situ. Tapi dengan kompensasi kita harus beli. Ya. Kita belanja voucher di sana. Oh, jadi ada situ. Akhirnya di sana. Di sana juga begitu Mas. Karena sering diadakan acara ultana. Akhirnya kan tempat parkirnya kan penuh. Habis. Diambil teman-teman diecast ini. Iya, betul. Akhirnya lama-lama kita kena gusur lagi. Ya.
Wah. Jadi tapi tetap terbentuknya Surabaya Diecast Club ini yang mulai tahun 2002, 2002, yang ya. asal muasalnya itu cuma 6 sampai 8 orang. Sekarang mungkin sudah lebih dari berapa Mas? Kemarin sekitar yang udah terdaftar resmi ya. Iya, yang punya nomor anggotanya. Sekitar 150-an. Iya, 150. Alhamdulillah Mas. Juga dari teman-teman dari skala yang seneng yang kecil seperti 64 sampai yang 118 gede juga. Terus kalau untuk Pak Andre sendiri mungkin ada cerita-cerita seru tentang diecast atau dulu ikut diobrak ini gimana? Atau ikut lari juga sama Pak Chandra ini? Kalau waktu di larangan saya nggak tahu, tapi waktu di sana saya pernah datang juga. Pernah datang juga, ya? Pernah hadir. Waktu selalu hadir, saya ngajak anak saya. Keluarga juga. Yang uniknya itu kalau saya beli diecast kan banyak kadang ya. Sering lupa, tapi yang ingat malah anak saya. Ini sudah punya Pak. Saya lupa. Saking banyaknya koleksi ya, jadi udah pernah beli lagi. Mungkin karena seneng ya, seneng model. Tapi diingatkan, lu sudah punya nih. Oh, sudah punya. Akhirnya nggak jadi beli. Iya, Nggak jadi beli. Kayak hilap dan ambil juga. Satu customer favorit bagi anak. Oh. Karena kalau beli nggak pakai mikir Mas, langsung beli gitu aja, didoding aja Mas. Jadi saya rasa dulu itu uangnya nggak ada serinya. Oh, istimewa ya. Mungkin yang punya Pertamina. Salah juga. Salah juga. Murah. Diecastnya itu murah. Oh, waktu itu masih Iya, murah. Masih murah, harga berapa? Murah. Masih harga kalau nggak salah yang normal di toko masih 14.000 mungkin ya. 14.000 ya. Itu tapi 2002 ya. Tahun 2000 berapa ya? Itu tahun itulah saja. 14.000. Ya, segitu murah memang. 14.000 2002 ya, saya murah berarti ya. Yang kamu piro? 2002. Piro? 2000. Berarti gak termasuk murah sama. Si orangnya termasuk larang deh katanya. Terus untuk koleksi sendiri ya, kita ngomong kalau untuk yang udah jangka waktu lama ya, mungkin beli di tahun 2002 mungkin masih 14.000 ya. Kalau sekarang itu tadi dibilang bisa masih punya nilai jual. Kalau misal di tahun sekarang ini apa bisa dijual dengan harga sama atau lebih tinggi lagi? Ya pasti bisa. Bisa ya. Karena sudah langka. Oh. Dan nggak mungkin dicetak lagi kalau sudah langka. Pernah kejadian saya dapat rezeki. Dapat rezeki itu maksudnya gimana? Mau diecast model apa? Diecast Hot Wheel ya. Wheel, Yang Ferrari Gold ya. Ferrari Gold. Jadinya Hot Wheels anniversary. Oh, ya 60 tahun Hot Wheels. Enzo ya. Enzo. Ya, Enzo. Gold ya. Ya. Yang 60 tahun itu. Ya 60 tahun. Dulu dapat berapa harganya? Itu kurang lebih 50 ya. 50.000. Ya. 49.900. Ya, itu tahun berapa kira-kira ya? 2000 berapa? 10, 2005, 2006 mungkin ya. Ya kira-kira 10 tahun lalu. Itu belikan satu seri. Satu seri. Satu seri itu berapa biji ya? Itu 8 atau berapa ya? Saya beli berapa seri? Itu ada salah satu yang warna emas, yang gold tadi. Terus kalau sekarang kira-kira dijual lagi laku berapa ya? Tahun lalu? Ya tahun lalu bulan apa ya? November atau Oktober, November kemarin. Waktu itu ada teman saya melihat ada yang di Facebook ada yang jual. Itu saya tahu harganya. Dia yang beli itu bilang, wah udah laku nih. Wah minta satu kok. Waktu udah nggak bisa saya repot itu waktu pasti banjir. Waktu itu Jakarta banjir ya. Orang Jakarta yang transaksi. Saya masuk inbox aja. Saya punya mau, ya mau ya kejadian. Harganya berapa? Harganya 3 juta. Tapi saya sudah nggak punya lagi, pas satu mas. Udah dijual. Wah, itu tahun lalu ya? Ya kemarin. Berarti Oktober. sekitar 10 tahun dari 50.000 itu sekarang jadi 3 tahun kemarin 3 juta. Ya. Kalau tahun sekarang mungkin bisa naik lagi ya. Apalagi kalau yang nyari banyak mungkin bisa Iya. naik Yang lagi. itu memang agak lagi hot ya. Jadi nggak tahu masih harga segitu mungkin. Naik turun segituan. 3 juta. Siapa dia kocok Doraemon? Tak balik nang 2000 tem aku.
Lumayan Om, dari 50.000 bisa jadi 3 juta ya. Tapi nggak semua Nggak jenis semua bisa. diecast ya. Mungkin tipe-tipe tertentu ya. Ya, tapi kita juga nggak tahu. Dulu belinya kan kita nggak tahu itu bakal jadi apa kan nggak tahu. Oh, Kita nggak tahu tuh nanti akan datang jadi apa. mungkin dulu juga dari seri yang itu juga diproduksinya mungkin sedikit ya. Iya, memang Limited, nggak terlalu banyak limited, rasanya. limited. Ya. Terus sekarang juga banyak yang suka diburu. Iya, Akhirnya diburu akhirnya jadi harganya luar biasa nggak masuk akal. Gitu. Iya ya, 3 juta untuk mobil-mobilan kecil. Mungkin kalau orang awam melihat mobil-mobilan apa sih ini? 20.000-an murah. Tapi nggak tahu ya kalau sampai ada yang harganya Iya. 3 juta itu ya. Wah, istimewa berarti diecast ini ya. Dari yang kecil sampai yang besar juga punya nilai jual juga yang sama ya. Sama. Yang besar ukuran besar pun juga ada yang langka jadi mahal juga sama saja. Mungkin untuk ini ya, apa? Dari tipe-tipe mobil sport atau merek-merek yang tertentu gitu ya. Mungkin kayak tadi kan Ferrari ya, Ferrari Enzo ya. Selain Ferrari Enzo ini pabrikan mana lagi yang kira-kira? Begini, kalau saya yang tadi cerita mengenai yang zaman tahun dulu, kan dulu itu ada di Tomica yang dicetak namanya Bemo roda 3. Bemo ada 3. Nah, itu kan masih made in Jepang gitu. Made in Jepang. Nah, itu saya ingat kalau nggak salah dulu harganya di toko toys yang lama itu harganya mungkin cuma 2.500 merek. 2000, Nah. 2.500. Ya. Terus habis gitu kan sudah hilang di pasaran. Karena nggak diproduksi lagi Sudah ya, tidak tahun diproduksi berikutnya ya, lagi. tahun itu tok ya. Ya, toko toys itu sudah tutup. Sudah tutup juga. Nah, waktu itu saya pernah dibelikan satu. Nah, masih utuh. Tahun 2013. 2013. Ya, itu kan 2.500 yang tahun berapa itu? Lama itu ya. Terus 2013 itu saya iseng-iseng saya tawarkan. Terus ada teman yang suka yang di luar pulau itu ditawar 2,5 juta. Dari 2.500 jadi 2.500.000. Mas Ibu. Siapa BBM Karena kan Bemo memang ada ciri khasnya. ini ya mungkin ada kenangan tertentu ya pada zaman-zaman dulu masih ada Bemo roda Bemo 3. kan masih termasuk angkot waktu itu. Mungkin waktu itu angkot favorit ya, belum ada yang mewah, mungkin itu juga udah terlihat paling mewah sendiri ya. Angkot Bemo dari Pokoknya nilai yang lama itu mas, meskipun ada cacat atau bocor atau apa, itu masih ada nilainya karena dia pertama kali diproduksi itu menandakan license-nya. License-nya itu dari mana? Kalau Tomica kan license-nya dari Jepang. Matchbox dari Inggris. Majorette dari Prancis. Nah, ya. itu license originalnya itu yang dicari sama para kolektor. Oh, berarti kayak sertifikatnya gitu. Jadi siapa yang buat ini yang bisa nilainya juga bisa bikin bertahan bahkan naik terus ya. Meskipun sekarang sudah made in China atau di Malaysia, itu tetap item-item tertentu itu masih diburu sama diecast-diecast. Kolektor juga ya. Terus kalau untuk koleksi yang bisa dibilang bisa untuk istilahnya investasi itu yang modelnya kayak gimana sih, atau yang sport atau klasik apa mobil-mobil jadul zaman dahulu gitu kira-kira. Kalau saya boleh bicara, kalau kita mau koleksi jangan pikir investasi dulu. Kita harus pikirkan kita itu suka sama mobilnya. Suka sama mobilnya. Jangan ikut orang lain. Orang lain suka ini, kita nggak suka, jangan ngikutin. Sesuai dengan kata hati kita. Oh iya. Ya, jadi kita beli itu ditaruh, suka. Seneng ya. Iya, istilahnya kan, istilahnya itu kan bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diajak tidur, boleh. Diajak tidur. Dilus-lus juga boleh. Dilus boleh. Iya, jadi istilahnya itu kita suka pokoknya. Iya. Tapi seumpamanya ini beberapa tahun ke depan ada nilai investasinya, yaitu istilahnya apa ya? Hoki. Ya, hoki. Mungkin kebetulan yang kita beli harganya bisa tinggi. Bisa tinggi. Iya. Oh, Itu istilahnya begitu. Iya. Kalau dari Pak Andri sendiri, Iya, betul itu sih. sesuai dengan Sama, ya saya beli kita seneng ya. nggak ngikuti orang, jadi
Saya beli, saya lihat bagus, ya saya beli, saya koleksi. Gitu. Jadi nggak ngikuti sekarang musim apa gitu. Tapi kadang-kadang juga katut misalnya. Katut, ya. Kalau tapi memang mobilnya bagus ya kita ikut. Lagi musim wah yang diburu waktu tahun berapa itu Morris Mini ya. Morris Mini. Ya sekarang kan baru ngetop baru tahun-tahun kemarin aja Morris Mini ya. Iya Morris Mini. Morris Mini kan berapa tahun lalu terus udah nggak Hilang ada ya? nama. Orang nggak mau koleksi. Nggak mau koleksi. Waktu tahun berapa dulu itu masih lama. Wah kita berburu. Saya punya banyak. Itu karena musimnya macam-macam banyak. Pada waktu itu keluarnya banyak ya modelnya. Jadi ada punyanya Tommy bikin, punyanya Carrara bikin, Carrara. apalagi itu banyak. Jadi jenisnya banyak. Banyak. Ya. Aduh. Tapi sekarang kan kalau nggak salah Morris Mini lagi Lagi naik daun juga lagi, ya. Jadi yang dulu sempat istilahnya Memang ngetop ya, nggak ada ngetop. yang suka, sekarang Terus nggak jadi suka. naik top. Sekarang naik lagi. Banyak yang suka ya. Terus Ya. kalau soal ngomong berburu ini, yang paling diingat dari Pak Andri ini yang paling seru dulu waktu berburu diecast ini di mana? Atau mungkin waktu itu berangkat berburu, nyampe tempatnya nggak bawa uang atau gimana? Mungkin ada cerita juga. Ya ada. Waktu di mall di timur sana, Timur, itu ada satu toko yang akan buka baru, toko baru, toko toys. Kita sudah tahu, oh ini akan buka tanggal ini. Jam 9 sudah datang. 9 udah datang. Toko belum buka itu. Aku belum buka. Ya. Kita duluan ya, buat nyerbu toys-nya ya. Nah, tapi di sana juga ada satu dua orang temen sudah di situ. Sama-sama diecast juga. Atau Pak Cedra jangan-jangan. Satu lagi belum hadir. Oh, belum hadir. Lagi ya satu ya Pak Wendra itu. Pak Wendra ya. Loh, saya bilang, loh rumahmu di sini ya kok jam ini di sini. Nah itu yang berkesan di situ. Waktu itu nungguin toko buka. Tapi ya nungguin toko buka karena masih jam 9:30 kan. 9:30. Tapi ternyata akhirnya juga istilahnya kecelek ya. Kecelek karena apa? Tokonya nggak sampai dibuka hari itu. Belum siap, besok baru buka. Kita berapa orang Bukanya baru besok. Itu nunggu sampai jam berapa deh situ? Nah, jam 10 lebih diberitahu sama pihak toko. Tertunda nggak bisa. Jam 10 belum buka, kenapa? Ditanya gitu ya. Ini bukanya masih besok. Nah, Kecelek berarti ya. kecelek. Kita Itu berapa Pak Cedra orang? juga ada. Tapi itu. Iya, masalah ada juga. Ada juga. Tapi kita pulang. Akhirnya pulang. Besoknya balik lagi. Besoknya jam 9 lagi. Ya orang itu berapa? 5-6 orang ya. Wah. 5-6 orang. Saking serunya Ya. hunting ini nggak gitu ya. Ya karena zaman waktu itu memang terutama yang di hunting kan yang apa? TH Iya, yang reserhannya itu ya. Sederhana. Kalau sekarang mungkin reserhan yang diburu cuma yang ban karet ya. Karet. Yang biasa. Kalau dulu memang ban karet semua ya. Ya. Dan memang berburu TH zaman dulu lebih asik daripada sekarang memang. Sekarang seninya nggak ada. Dulu berburunya beda. Dan di toko juga zaman dulu nggak ada istilahnya nggak ada mafia. Ada mafia. Ya, kita berburu ya berburu. Cepet-cepetan tangan. Murni ya kita dapat. Cepet mata cepet tangan. Cepet mata cepet tangan dapat. Nah itu. Berarti kalau dulu itu istilahnya ada mana buka toko baru Itu pasti wah ini gerombolan ini. bulan datang ya. Kalau buka jam 10, jam 9 udah ada. Ya, ditunggu dulu jadi cepet-cepetan. Ya. Pernah ikut begitu kita juga. Nggak sempat itu. Mungkin Nggak sempat. meresmikan sebenarnya. Nah setelah itu waktu toko buka kita kan nyerbu. Tempatnya kan memang cuma berapa itu ya yang gerombol itu. Ya pilih-pilih. Ya teman ada dapat TH. Dapat TH padahal di depan wah buset kok nggak kelihatan wah seru gitu. Karena fokusnya ke belakang dulu ya. Maka itu makanya jadi harus cepat mata cepat tangan waktu itu. Oke, cepat mata cepat tangan dapat. Berarti kadang juga nggak selalu di belakang. Iya, di depan karena kita fokusnya terlalu ke belakang. Yang depan ada belakang itu padahal ada barang di depan. Wah, iya. Cepat mata, cepat tangan juga ya. Itu setelah berburu nggak dapat ya akan bayar di kasir ya. Bayar di kasir. Nah kasirnya ngomong sama saya, bilang, Pak tadi itu ada ibu-ibu tanya sama saya. Iya. Itu orang dewasa bapak-bapak kok mainan anak kecil royokan saya. Mungkin nggak tahu ya. Tinggal itu buat koleksi, dipikir kita mainan. Gitu. Itu buat
dipikir kita ini dibeli buat mainan, Iya, buat padahal mainan, iya. kita koleksi ya. Jadi kan kesana ya, ini mainan anak-anak mobil-mobilan kecil kok yang beli royok orang gede-gede semua, orang sudah dewasa semua. Mungkin heran juga ya orang Ya awam pasti ini. ya, orang awam pasti. Apa orang gede-gede ini kok royongan masa Iya, udah gede masih mainan mobil-mobilan. Nah, itu. Jadi masa kecil belum bahagia. Masa kecil. Nah dari Pak Indra sendiri mungkin ada cerita juga. Kalau saya ada 3 pengalaman sih. Wis. Jadi yang pertama itu waktu saking istilahnya itu kan buat berburu aja. Ya, Itu saya sampai sama teman-teman tuh di luar kota. berangkat keluar kota Berangkat keluar kota. Itu sampai di perjalanan itu kita selalu mampir ke tempat mainan. Jadi Yang lewat iya, itu kita itu masuk. waktu itu berempat. Berapa? Setiap kali parkir, nah parkir selesai itu yang nyopir mesti kalah. Karena yang 3 ini sudah turun duluan. Iya, sudah menghalangi. Wah, masuk tempat mainan itu sudah. Jadi sudah rebutan. Umur piro sih tentang? Itu pengalaman pertama itu. Pengalaman Itu pertama. sesama teman itu mas. Pada konco ya? Pada temen itu mas. Sikut-sikutan, Iya, makanya doang ya. Jadi waktu pas milih itu ada yang lihat dari bawah, ada yang dari atas, dari samping gitu mas. Wah. Nek sing ngomong ayo ombo ya nek teman kabeh. Iya, betul itu. Kalau badannya besar enak. Besar ya. Nah, Dan lagi. Iya betul. Jadi yang kedua Kedua, itu pas istri sama anak-anak saya itu jalan-jalan ke luar kota. Tepatnya ke Bali waktu itu. oh sampai ke Bali ya. Sama kakaknya. Wah waktu itu juga penting. Jadi dipesan sama istri. Pokoknya kalau ke tempat mainan cari yang treasure hunt, yang banyak karet. Laser hand. Oh istri saya ajari itu mas. Oh, Istri diajari itu. jadi spy istri. Nah pas itu ada pembukaan toko mainan baru. Hot Wheels masih ada 24 dus belum dibuka. 24 dus. Iya. Itu akhirnya istri saya nego sama SPB-nya dibuka semua. Wis. Ini ada treasure hunt, pickup El Camino. Ada sekitar 15 biji mau semua. Oh iya mau. Harganya harga gantungan. Kan Angkut tahu dulu. sendiri harga treasure hunt berapa Bang? Iya. Iya, minim kan paling enggak 150 Zaman dulu. zaman dulu. Lah itu dapatnya cuma 15.000. 12.000 dari 150. 15 kali berapa itu? Wah. Kan lumayan buat nutup ongkos tiket ke Bali. Nah, iya bener ya. Betul ya? Iya Nah, bener. itu pengalaman kedua. Pengalaman ketiga mas, jalan-jalan di Ciputra World ini mas. Nah, yuk. Toko mainan barusan buka mas. Harus buka, baru buka. Bongkar-bongkar dikit. Waduh, dapat matchbox hardtop mas. Toyota Land Cruiser itu dapat LC. di Ciputra World Surabaya ini mas. Cewek sih. Iya, banyak toko mainannya mas. Ada di bawah, Di bawah ada. ada di atas, ada di atasnya lagi masih ada. Istimewa berarti mensupport sekali ya. Oh, makanya kalau mau cari mainan yang betul-betul bagus, itu di sini lah tempatnya. Oh. Tempatnya banyak pilihannya mas. Berarti benar-benar tempat yang preferensi cari-cari mobil-mobilan di sini banyak. Di Putra World Surabaya. Oke oke. Terus kalau untuk dari segi ini ya, kita kan ngomong koleksi udah banyak ya, udah banyak. Mungkin ada nggak sih koleksi atau istilahnya itu yang belum sampai beli gitu. Mungkin karena dulu gara-gara rebutan terus kena temennya akhirnya nggak dapat sampai sekarang itu ada nggak kira-kira? Ada juga. Ada juga. Masih dendam. Itu apa kalau boleh tahu? Mini Cooper yang tadi atau Oh enggak, bukan, bukan ya? Tapi saya juga lupa cuma 1-2 aja. Saya kan nggak terlalu begitu berburu sampai mati-matian gitu saya. Ya, pokoknya seneng gitu ya. Ya, karena nanti gini, kalau nggak tercapai mungkin harganya terlalu mahal, ya. Burung ya, jadi Iya. tahu dahuluan orang. Dan aku waktu bagus saya mau, tapi sekali lagi duluan. Oh. Ya, udah, nyari kan kadang susah ya. Yang penting kan agak susah. Ya nanti tunggu kapan juga. Kalau jodoh ketemu Lagi ya. Jodoh nggak kemana ya? Iya, jodoh nggak kemana. Kayak cari istri sih. Itu nggak sama. Iya sama. Kan dari Pak Chandra sendiri mungkin ada koleksian yang belum sempat punya. Nah ini repotnya begini mas. Saya kan jauh Andre. Iya. Dia kan lebih repot.
Lagi-lagi lebih umur kan. Iya. Ya itu repotnya kalau saya punya, dia suka ya otomatis.